Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Marilah kita mendengar firman Tuhan. Khotbah Epistel Minggu tanggal 20 Oktober tahun 2024. Sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan tertulis di dalam Yosua pasal 24 ayat 14 sampai ayat 24. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidakkah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan? Sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, tema khotbah kita, ibadah yang sejati. Saudara-saudara, ibadah merupakan penyembahan berlutut kepada Allah. Dalam penyembahan itu, bahwa kita mengabdi, sujud, dan mengakui segala kekuasaan Tuhan di dalam hidup kita, sehingga kita turut kepada Tuhan dalam setiap hidup kita. Saudara-saudara, di dalam peribadahan itu, bahwa ibadah itu adalah bukan hanya ritual, tetapi ibadah itu adalah harus menyatu di dalam kehidupan kita. Maka hidup ini adalah bagian dari ibadah. Apapun yang kita lakukan, maka itu harus kita jadikan bagian dari ibadah. Dan ibadah itu adalah bersifat batiniah maupun bersifat spiritual. Bahwa ibadah itu, dalam penyembahan itu, kita harus membawa diri kita dan mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan di dalam hidup kita. Maka ibadah itu harus membawa sukacita dan kemuliaan bagi nama Tuhan dalam hidup kita. Maka kita harus beribadah kepada Tuhan. Tetapi tentang ibadah ini, Yosua menyampaikan kepada bangsa Israel, kepada siapa mereka harus beribadah. Yosua adalah orang yang tegas, berani, dan
dia adalah sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Musa untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Oleh sebab itu, dalam nats khotbah ini kita memperhatikan tadi bahwa Musa memberikan pilihan kepada bangsa Israel. Pertama, dia dalam ayat 14 menyampaikan, menyerukan supaya bangsa Israel takut kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan setia. Beribadah dengan tulus, ikhlas, dan setia. Kalau dikatakan tulus, ikhlas berarti sebulat hati, totalitas di dalam beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, bahwa bangsa Israel itu harus setia, tidak boleh menyimpang ke kiri pun ataupun ke kanan. Lalu Yosua menyampaikan supaya bangsa Israel menjauhkan Allah yang disembah oleh nenek moyang mereka, di mana bahwa nenek moyang mereka menyembah Allah asing di Sungai Efrat dan di Mesir. Tetapi Yosua menyerukan kepada mereka supaya beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi itu pun Yosua menyampaikan bahwa tidak memaksakan bangsa Israel. Di dalam ayat 15 disampaikan bahwa diberikan pilihan kepada bangsa Israel. Jikalau kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini. Yang menyampaikan bahwa saat ini jangan lagi berlama-lama, pilih saja pada saat ini kepada siapa bangsa Israel harus beribadah. Demikian juga kepada kita semuanya yang mendengar firman ini, kita harus memilih kepada siapa kita harus beribadah. Apakah kepada Allah Baal, atau kita beribadah kepada dunia ini, atau kita beribadah kepada Tuhan. Lalu di dalam pilihan itu dengan tegas Yosua menyampaikan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, ketika Yosua menyampaikan, jika kamu anggap tidak baik, itu adalah sesuatu yang memberikan pilihan kepada bangsa Israel. Jika tidak baik menurutmu beribadah kepada Tuhan, jangan beribadah kepada Tuhan. Tetapi Yosua menegaskan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini adalah sebuah pilihan yang sangat tepat bagi Yosua. Dan ini adalah menjadi teladan bagi bangsa Israel yang memimpin mereka masuk ke tanah Kanaan. Lalu Yosua menjelaskan dan mengingatkan kepada bangsa Israel perbuatan-perbuatan Tuhan bagi bangsa Israel. Saudara-saudara, di ayat yang ke-16, lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Saudara-saudara, di sini ada pengakuan dari bangsa Israel, jauhlah kiranya untuk menyembah Allah lain. Sebab bangsa Israel mengingat di ayat 17, sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Ini adalah bangsa Israel mengingat kembali segala perbuatan Allah. Mereka merasakan betapa dahsyatnya Allah menolong mereka, mengeluarkan mereka dari tanah Mesir, dan menuntun, membimbing, menyertai mereka dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Mereka menghadapi banyak sekali tantangan, hambatan, dan masalah di tengah jalan. Tetapi Tuhan senantiasa menolong dan melindungi mereka. Sehingga dengan ingatan itu, mereka memilih supaya mereka beribadah kepada Allah. Saudara-saudara, lalu Yosua mengingatkan, apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripada artinya, kalau mereka beribadah kepada Allah lain, maka Allah akan menghukum mereka dan membinasakan mereka. Tetapi bangsa itu berkata,
Tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Di sini juga Yosua mengingatkan bahwa Allah itu adalah Allah yang cemburu, bahwa Allah itu tidak mau diduakan. Maka kalau kita kepada Allah, ketika kita beribadah kepada Allah, beribadahlah dengan totalitas, dengan sebulat hati, seikhlas hati, dengan setia kepada Allah, bahwa kita harus beribadah. Jangan kita beribadah, tetapi kita beribadah kepada Tuhan, tetapi perbuatan kita seperti perbuatan yang tidak mengenal Tuhan. Perbuatan kita perbuatan yang jahat. Perbuatan kita mencelakai orang lain. Perbuatan kita merencanakan sesuatu yang jahat kepada orang lain. Saudara-saudara, beribadah itu harus dengan totalitas. Dan ibadah itu adalah bukan hanya di gereja, tetapi ibadah itu juga adalah dalam kehidupan kita. Hidup ini harus kita jadikan sebagai ibadah supaya berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, lalu di ayat 23 ia berkata, maka sekarang Yosua berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu bangsa itu berjawab, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Ini adalah sebagai janji bangsa Israel kepada Tuhan. Kepada Allah saja kami akan beribadah. Itu yang pertama. Yang kedua, firman-Nya akan kami dengarkan. Artinya janji ini menandakan bahwa bangsa itu akan setia beribadah kepada Tuhan dan mereka akan mendengarkan firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara, kalau kita perhadapkan firman ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, kepada siapakah kita beribadah pada saat ini? Apakah kepada Allah atau kepada Baal? Apakah kita beribadah kepada Allah pada saat ini, atau kita beribadah atau kita mempertuhankan diri kita sendiri? Segala sesuatu berpusat kepada dirinya, tidak mengandalkan Tuhan. Segala sesuatu yang dilakukan, dia berbangga hati dan dia merasakan bahwa itu adalah karena kepintarannya, karena kebolehannya, dan tidak memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Ada juga orang yang mempertuhankan uang, mempertuhankan jabatan. Ketika dia memiliki jabatan dan uang, bahwa segala sesuatu bisa dikendalikannya. Saudara-saudara yang kami kasihi, semuanya itu akan berlalu. Mari kita memilih pada saat ini. Kalau kita beribadah kepada Tuhan, kalau kita dikatakan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, mari kita beribadah kepada Tuhan. Sehingga ibadah itu bukan hanya sekedar ritual, bukan hanya sekedar bernyanyi, berdoa, bukan hanya sekedar bahwa kita memberikan persembahan kita, bukan. Tetapi beribadah itu adalah bersatu, menyatu dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita dalam setiap tindakan kita, bahwa kita taat kepada firman Tuhan, di dalam perilaku sehari-hari juga kita taat kepada Tuhan, dan kita mendengarkan firman-Nya dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan. Apakah kita memilih melakukan kehendak Allah, atau kita memilih untuk tidak melakukan kehendak Allah? Kita selalu diperhadapkan kepada siapa kita harus taat dan tunduk dalam setiap pergumulan persoalan yang kita hadapi. Apakah kita harus tunduk kepada persoalan itu, tunduk kepada pikiran kita, atau kita tunduk kepada Allah? Yosua dengan sangat tegas mengatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Walaupun sekelilingnya tidak beribadah, tetapi dia harus beribadah kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Ketika kita melihat sekitar kita jahat, sekitar kita adalah penyembah berhala atau penyembah Allah-Allah lain, apakah kita juga seperti yang disampaikan oleh Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan? Saudara-saudara, marilah kita beribadah dengan setia kepada Tuhan. Ibadah yang sejati dan berkenan kepada Tuhan adalah mengasihi Tuhan Allah, mendengarkan firman-Nya, dan tunduk kepada firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dan kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri.
Oleh karena itu beribadalah kepada Tuhan dengan ibadah yang sejati. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Penuhilah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu itu dapat kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.